Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ainun Asri, NIM 11730600082. Saya mahasiswa Hukum Pidana Islam semester 6B. Di sini saya akan melanjutkan praktikum ibadah yang mana telah saya awali ketika di kampus dan ada beberapa poin yang belum terselesaikan. Yang pertama, sholat gerhana bulan dan matahari. Yang kedua adalah dalil haji. Yang ketiga, dalil zakat. Dan yang terakhir adalah kultum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tata cara sholat gerhana bulan dan matahari. Pada dasarnya, sholat gerhana bulan dan matahari itu sama. Yang membedakannya adalah pada niatnya itu tersendiri. Sholat gerhana dilakukan 2 rakaat dengan 4 kali ruku. Nah, untuk yang pertama saya akan melafalkan terlebih dahulu niat sholat gerhana bulan, yaitu usolli sunnata kusyufi rok'ataini imam lillahi ta'ala, itu untuk imam. Usolli sunnatal kusyufi rok'ataini makmum lillahi ta'ala, itu untuk makmum. Usolli sunnata kusyufi rok'ataini lillahi ta'ala, itu untuk sendiri, yang mana artinya aku niat sholat gerhana bulan 2 rakaat imaman, makmuman, baik dilaksanakan sendiri-sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari lafalnya adalah usolli sunnata likusufi syamsi rok'ataini imam lillahi ta'ala. Usolli sunnata likusufi syamsi rok'ataini makmum lillahi ta'ala. Usolli sunnata likusufi syamsi rok'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat gerhana matahari 2 rakaat imam makmum, atau baik dilakukan sendiri-sendiri karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Yang ketiga adalah membaca surah Al-Fatihah, dan surah lainnya disunahkan. Untuk surah sunatnya itu adalah surah yang panjang dan dibacakan dengan suara yang keras. Yang kemudian yang kedua adalah ruku. Untuk ruku yang pertama disunahkan waktu rukunya itu lama seperti pada waktu berdiri. Nah, yang kelima yaitu berdiri lagi, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah lainnya disunahkan lebih pendek daripada sebelumnya. Yang keenam, ruku kembali disunahkan waktunya lebih pendek daripada ruku yang pertama. Yang ketujuh, i'tidal. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, duduk di antara 2 sujud. Yang kesepuluh, sujud yang kedua. Dan untuk rakaat kedua itu sama pada dasarnya, dari poin kedua sampai poin 10, kemudian diakhiri dengan tahiyat akhir, kemudian salam, dan yang terakhir itu khutbah, yang di khutbah yang berisikan anjuran zikir, berdoa, istighfar, sedekah, dan membebaskan budak. Nah, untuk sholat gerhana seperti itu. Yang kedua adalah dalil haji, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqama Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Shadaqallahul adzim. Kemudian yang ketiga, dalil zakat, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Shadaqallahul adzim. Oke, dan untuk poin keempat yaitu kultum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini, pada masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat iman, sehat ilmu. Dan tentunya mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat daripadanya kelak di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum dengan tema tips menghindari corona dengan meningkatkan iman dan imun. Loh, kenapa kita harus meningkatkan imun? Pada dasarnya, manusia memiliki daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik atau sistem imun yang baik dapat melindungi kita sejak pertama kali kuman penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Tentunya di masa pandemik ini yaitu adalah virus corona, maka daya tahan tubuh atau sistem imun akan menjadi garda terdepan untuk melindungi tubuh kita. Lalu bagaimana caranya untuk menghindarkan corona itu? Yang pertama yaitu imun, yaitu yang pertama makan teratur pada jam atau pada tepat waktu. Yang kedua, memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, hindari stres. Yang keenam, rutin mengkonsumsi air putih. Yang ketujuh, rutin mengkonsumsi vitamin C, vitamin B3, vitamin B, vitamin B6, dan vitamin E. Nah, itu merupakan tips untuk meningkatkan imun. Nah, yang kedua yaitu meningkatkan iman. Loh, kenapa kita harus meningkatkan iman? Bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus senantiasa mengingat Allah, memperkuat keyakinan bahwa Allah Maha Pencipta dan Maha Pengatur segala sesuatu yang Ia ciptakan, maka kita wajib tunduk kepada aturannya. Dalam hal virus corona, setiap mukmin wajib meyakini bahwa makhluk mikro tak kasat mata ini adalah ciptaannya, dan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya. Allah menciptakan api, qadarnya, khasiatnya adalah untuk membakar. Allah menciptakan virus ini yaitu untuk menyebabkan sakit. Allah juga telah menciptakan manusia dengan qadarnya, akal untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa manusia memiliki akal. Maka dari itu, untuk menghindari virus corona, kita mempunyai akal. Akal ini yang akan meningkatkan imun kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, perbanyak sholat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, di sini Allah telah memberikan solusi, yaitu dengan sabar dan sholat. Tadi kita dapat garis bawahi di poin kelima untuk peningkatan imun adalah menghindari stres. Dengan kita memperbanyak sholat, dengan kita memperbanyak kesabaran, maka hati kita, pikiran kita akan tetap tenang, kita akan tetap terus berpositif thinking, walaupun masih dalam keadaan wabah ini. Betul atau tidak? Pasti betul ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketaatan. Meningkatkan ketaatan atau kita perbanyak ibadah kepada Allah adalah salah satu tips untuk meningkatkan keimanan kita. Kenapa? Karena dengan kita taat kepada Allah, Allah pun akan melindungi kita semua, seperti itu. Lalu, apa sih ketaatan itu? Bagaimana sih? Salah satunya dengan cara banyak berzikir, berdoa, melakukan hal-hal kebaikan walaupun dengan menggunakan media sosial. Nah, itu adalah sebuah
salah satu contoh ketaatan kecil kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hindarilah kegiatan di kerumunan yang kurang bermanfaat. Nah, untuk sekarang ayo kita hindari kerumunan. Bukannya untuk memutuskan tali silaturahmi, tapi untuk memutus rantai COVID-19 ini. Nah, seperti itu. Jadi kita harus hindari dari keramaian. Karena pada dasarnya virus corona ini akan cepat menyebar apabila kita selalu berkegiatan di keramaian. Kita tidak tahu si A apakah memiliki positif virus corona, kita tidak tahu itu. Jadi kita hindari mulai dari sekarang. Nah, setelah kita meningkatkan imun, setelah kita meningkatkan iman, maka nantinya itu adalah sebuah ikhtiar. Setelah ikhtiar, maka kita berdoa. Setelah berdoa, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan musisi muslimah Indonesia melantunkan sebuah syair yang berbunyi Allahumma dfa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassah fi baladina Indonesia, yang artinya ya Allah hindari kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, dan wabah penyakit di dunia, khususnya di negara kita Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan praktikum ibadah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.